Shalom, salam damai sejahtera, selamat hari Natal dan welcome home buat jemaat Tuhan yang kami kasih. Selamat datang di channel Gereja Mawar Sharon. Sebelum kita menyaksikan tayangan ibadah pada hari ini, ada beberapa pengumuman buat Anda. Yang pertama adalah Connect Group. Jika Anda belum tergabung di dalam komunitas kecil yang ada di Gereja Mawar Sharon, pastikan Anda mengisi atau mengkontak nomor informasi yang ada di layar ini supaya kami bisa mengkoneksikan Anda dengan Connect Group yang tepat untuk Anda. Karena kami percaya lewat Connect Group Anda pasti akan dikuatkan, Anda didoakan, Anda bertumbuh dewasa bersama-sama, dan kita bisa melayani Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Jadi pastikan Anda menghubungi kami supaya kami benar-benar bisa rindu bertemu Anda secara muka demi muka dan lebih personal lagi. Yang kedua, jika Anda ada permohonan doa, Anda bisa ketik gms.church/form di gadget Anda atau di laptop Anda, di komputer Anda, supaya Anda bisa mengisi permohonan doa secara online. Tim pendoa kami akan mendoakan kebutuhan Anda sampai doa Anda dijawab. Yang berikutnya adalah, mari kita siapkan hati kita untuk bisa memberikan yang terbaik. Datang ke hadirat Tuhan bukan hanya dengan ucapan syukur, tapi datang hadirat Tuhan juga dengan membawa yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya bukti yang kita berikan kepada Tuhan bukan hanya lewat puji-pujian kita, tapi bukti yang kita bisa berikan kepada Tuhan adalah lewat keuangan kita. Bukti bahwa kita mencintai Dia dan mencintai rumahnya. Amin. Jadi berikan yang terbaik bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika Anda diberkati dengan semua program yang ada di channel ini, pastikan Anda bisa share, like, dan juga subscribe supaya Anda terupdate dengan semua program yang ada di Gereja Mawar Sharon. Mari hari ini kita siapkan hati kita berdoa sama-sama untuk masuk ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Roh Kudus, Kau Roh yang lembut, yang bisa berbicara dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, berbicaralah lewat pujian dan penyembahan yang disampaikan hari ini. Kami percaya Engkau akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Kau akan menjawab kebutuhan doa setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom, biar sukacita Tuhan memenuhi hati kita waktu kita memuji dan menyembah Dia. Amin. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus
surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Oh, Mari bersukacita bersama-sama di dalam Tuhan. Yeay. Woo. Memuji namamu, ku bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah kekal.
Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, amin Tuhan, bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, oh Yesus, ku percaya padamu. Mari kita sembah Dia. Iralamaya shanaralamam. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan.
hati kami percaya. Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan di tempat ini, setiap rumah kami, setiap tempat kami beribadah hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini bersama kami, dekat kami. Thank you Jesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita arahkan hati kita seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan kami Tuhan, oh, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita panggil namanya Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, segalanya, segalanya bagimu. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus,
Segala suka maupun duka kami, setiap penyesalan dan kebanggaan kami serahkan kepadamu. Yang satu hal yang kami tahu, satu perkara yang pasti, hati kami tetap merindukanmu seperti rusa merindukan air. Kami rindu untuk semakin mengenalmu di tahun yang baru, di penghujung tahun yang lama ini. Tuhan bekerja, Tuhan tuntun kami. Berikan roh pengenalan akan Allah, sampaikan sabdamu ya Bapa. Roh Kudus-Mu yang membantu. Sembunyikan hamba di balik salib Yesus Kristus. Berkati umat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. 1 tahun sudah hampir berlalu. Saya berdoa, dear jemaat, agar keluarga Anda masing-masing tetap utuh. Dan hidup Anda tetap damai sejahtera. Mari kita membuka firman Tuhan. Ada sebuah pesan yang saya mau bawakan, yang Tuhan titipkan untuk jemaat, berjudul berkat atau kutuk pada silsilah keluarga. Sekali lagi, berkat atau kutuk pada silsilah keluarga. I pray, saya berdoa agar pohon keluarga Anda atau your family tree diberkati. Karena itu harus hidup benar ya. Mari dengan hati sungguh-sungguh mengikut Tuhan, supaya nanti turun-temurun anak cucu Anda diberkati dan dipakainya. 1 Tawarik pasal yang pertama ayat 1 sampai 27. Kita buka yellow pages-nya Alkitab atau seperti phone book, buku telepon. Tapi nama-nama ini berarti karena masing-masing adalah seorang pribadi. Allah kita adalah Allah yang sangat personal kepada Anda dan saya. Hari ini dia mau berbicara secara pribadi dalam hidupmu agar hidupmu sungguh-sungguh. Agar supaya Anda dan saya hidup benar. Sebentar lagi akan pergantian tahun tentunya. Tidak lama lagi beberapa hari. Apa yang kita sesali tahun ini jangan diulangi tahun yang akan datang. Apa yang kita banggakan, letakkan. Sebab Tuhan mau melakukan suatu perkara yang baru dan lebih indah. 1 Tawarik pasal 1. Daftar keturunan Adam sampai Abraham. Ayat pertama, Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Ini nama-nama saja kalau kita baca seringkali kita lalui begitu aja. Karena boring. Mungkin bagi kita nggak ada signifikansinya, tetapi sebenarnya setiap nama ini berarti. Tentunya kita tahu Adam adalah manusia pertama, lalu dia jatuh dalam dosa. Keluarganya kena tulah. Tulah itu bukan penyakit, tapi tulah itu adalah jatuh dari kemuliaan Allah. Tentunya kita tahu putra Adam, Kain dan Habil terjadi pertikaian karena iri hati. Habil nggak salah, Habil dibunuh oleh kukunya. Sehingga Habil meninggal dunia. Sayang sekali, baru saja Tuhan menciptakan dunia dan menyebutnya baik, lalu manusia mengacaukannya. Berkat atau kutuk di tangan Anda, di tangan kita masing-masing, karena Adam itu berdosa, keturunannya menjadi-jadi, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Belum ada pembunuhan, perzinahan, Adam hanya ambil buah terlarang. Siapa tahu anaknya sendiri akhirnya mengakhiri nyawa, kakak adik bahkan. Padahal mereka itu brothers. Dosa iri hati pun mulai masuk dalam ciptaan. Dimulai dari ketaatan atau dimulai dari ketidaktaatan yang biasa. Dimulai dari kompromi dalam perkara kecil. Ternyata Adam membuka celah sehingga family tree atau keturunannya dikutuki. Kejadian itu adalah satu musibah besar buat ciptaan. Buat keluarga Adam, itu pasti sedihnya nggak keruan. Tapi Tuhan baik. Tuhan memberi dia kesempatan lagi, diberikan anak pengganti Habil namanya Set. Lalu Set memperanakan Enos, lalu Kenan, Mahalalel, Yared. Belum ada sesuatu yang signifikan, tapi beberapa generasi kemudian muncullah di ayat 3 namanya Henok.
Henok ini istimewa, garis bawahi, karena Henok adalah a friend of God. Dia seorang yang bergaul dengan Tuhan, dia bersahabat. Allah menyebutnya BFF forever, best friend-nya Tuhan Yesus di perjanjian lama. Henok ini seorang yang masuk ke sorga dalam kondisi hidup, sedangkan orang lain harus mati. Adam pun begitu, satu-satu meninggal dunia dulu. Tapi Henok orang pertama yang diangkat mentah-mentah, langsung bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, padahal belum meninggal dunia. Henok ini luar biasa. Nah, sekarang saya ajak kita melihat bagaimana sejak Henok, keturunan Adam, diberkati lagi. Tuhan memulihkan family tree atau pohon keluarga Adam dan Hawa. Dari Henok, Anda baca nama berikutnya adalah Metusalah. Metusalah adalah seorang yang hidupnya paling lama di dunia. Dia hidup hingga 969 tahun. The longest living man on earth. Ternyata yang namanya Henok itu bergaul dengan Tuhan. Dan kehidupan rohaninya itu berdampak secara jasmani pada keturunannya. Keturunannya sehat-sehat, diberkati oleh Tuhan. Metusalah panjang umur lagi. Yang paling panjang umurnya sepanjang sejarah manusia, nggak ada lagi orang seperti dia, adalah langsung the son of Enoch, putranya Henok. Tahukah, your spiritual life matters. Kehidupan rohani Anda itu penting sekali. Sebab yang nanti mencicipi dan mengecap manfaatnya bukan hanya Anda seorang, yang lainnya juga. Bukan berarti kalau kita itu hidup benar dengan Tuhan, hidup kita mulus tanpa masalah. Sejak Adam dan Hawa, kita hidup dalam dunia yang gak sempurna. Termasuk Metusalah, termasuk Henok juga. Bukan berarti kalau kita itu ikut Yesus, pasti semuanya jadi bebas dengan problema. Kita tidak akan sakit lagi, tidak akan ketemu masalah, tidak akan difitnah, tidak akan mengalami pencobaan. Ikut Yesus pasti kaya. Ikut Yesus sehat melulu. Ikut Yesus diberkati selalu. Ya nggak begitu. Nggak begitu. Tapi yang saya ingin katakan adalah terjadi perbedaan antara kambing dan domba. Akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Dan itu dapat dilihat di family tree atau pohon keluarganya. Dalam silsilah keluarganya akan ada berkat yang nyata dan bukan kebetulan. Yang orang lain bisa menilai sendiri. Ini keluarga disertai. Gara-gara Henok, Metusalah menuai berkahnya. Dia diberkati dengan tubuh yang sehat. Itu kan karena papanya. Tentunya Metusalah sendiri pasti jalan dengan Tuhan. Tetapi tidak ada orang seperti Henok di perjanjian lama. Langsung diangkat masuk sorga dalam kondisi hidup-hidup tanpa harus melalui kematian. Metusalah hidup panjang umur 969 tahun. Gak main-main itu. Saya percaya itu semua juga karena kejayaan Henok mengikut Tuhannya. Jangan pernah sia-siakan hidupmu itu. Karena keturunan Anda bergantung dengan iman Anda. Meskipun mereka harus beriman sendiri. Percaya enggak? Kehidupan rohanimu akan berdampak sampai kepada mereka. Kalau enggak percaya, interview Metusalah. Henok ini luar biasa. Lalu Metusalah memperanakan Lamek. Are you ready? Cicitnya Henok adalah ayat 4, Nuh. Ternyata seorang nabi perjanjian lama, sampai keturunan ketiga, sampai cicitnya great grandson, keluar nabi pula. Di Henok dia bergaul dengan Tuhan, Nuh membangun bahtera. Nuh menjadi kepanjangan tangan daripada Tuhan di perjanjian lama kepada ciptaan pertama. Sebelum air bah, lalu Tuhan mempopulasi lagi bumi. Nuh ini adalah penginjil terbesar sepanjang sejarah. Dia satu-satunya yang menginjili seluruh dunia meskipun dia tidak menuai satupun jiwa di altar kolnya kecuali Nabi Nuh dan istrinya dan 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Tapi Nuh ini menjadi penginjil, pemberita warta kabar baik Tuhan, masuklah dalam bahtera sekalipun tidak diresponi. Tapi Tuhan betul-betul beserta. Dia adalah cicitnya Henok. Ternyata kalau ada hamba Tuhan dalam satu family, nanti akan juga ada hamba Tuhan baru dalam keluarga itu. Yang dipakai dengan cara berbeda, tapi sama dahsyatnya.
Kalau Henok is a friend of God, Nuh is a man of God. Henok itu seorang sahabat Tuhan, Nuh seorang hamba Tuhan. Manusia kepunyaan Allah di perjanjian lama. Lalu Nuh, muncullah Sem, Ham, dan Yafet. Mari kita telusuri lagi ya. Berkat atau kutuk pada silsilah keluarga Anda akan lihat berkat di sini, kutuk di sana. Pilihan di tangan Anda. Jangan pernah berkata, gimana aku hidup gak akan pengaruh ke orang tua. Pengaruh. Meskipun masing-masing orang akan diadili sendiri-sendiri, setiap orang punya keputusan atau kehendak bebas, tapi mau gak mau, kita semua pasti berpengaruh ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Cara kita hidup hari ini akan mempengaruhi keturunan kita. Cara kita hidup today pasti juga pengaruh kepada orang tua kita. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat, dan Togarmah. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Ayat 5 saya nggak akan bahas terlalu banyak, kecuali keturunan Yafet itu yang diyakini sebagai cikal bakal Eropa. The Europeans. Ras ini banyak dari Yafet. Ya. Jadi ternyata seluruh bumi itu related atau terhubung satu dengan yang lainnya. Kita semua itu kan dari satu Adam. Dan semua orang beriman dari satu Abraham. Kalau Adam adalah bapak fisik kita, jasmani maksudnya. Abraham adalah bapak iman kita. Semuanya itu melalui Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada ras yang lebih tinggi dari yang lainnya. Eropa, Asia, Afrika, semua dicinta oleh Tuhan. Tetapi untuk menunjukkan bahwa seluruh bumi ini dimulai dari satu pencipta, maka ada silsilah. Dan Yafet melahirkan banyak keturunan Eropa. Ayat 8, keturunan Ham, are you ready? Inilah anak Nuh yang dikutuki. Karena cerita-ceritain ketelanjangan papanya, ini orang hatinya gak benar. Nah, keturunan Ham banyak kutuknya di dalamnya, tidak ada satupun orang benar. Kita baca, keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabtekah. Keturunan Raema ialah Sheba dan Dedan. Berhenti di situ dulu. Keturunan Ham dipercayai, diyakini sebagai cikal bakal daripada orang-orang ras Afrika dan the Far East Asia, atau zaman dulu mungkin belum ada yang namanya benua seperti sekarang. Tetapi di zaman purbakala sudah ada cikal bakalnya. Orang Afrika banyak dari Ham, dan kita juga orang-orang yang berada di jauh timur di bumi ini, in the Far East, itu dari keturunan Ham. Jadi sebenarnya Ham ini sekalipun dikutuki, tapi ketika Yesus mati, dia menebus semua umat manusia, bukan? Sem, Ham, Yafet, tiga-tiga, semuanya sampai Adam dan Hawa. Tuhan punya penebusan itu totalitas. Jadi jangan pernah berkata, oh Eropa diberkati, itu ras yang ada blessingnya. Afrika atau Asia itu adalah ras yang dikutuki. Enggak juga, kita semua sudah jatuh dalam kutuk dosa. Roma 3 ayat 23, semua orang telah jatuh dari kemuliaan Allah. Sehingga setiap orang layak mati, patut dihukum kekal. Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah kehidupan kekal dalam Yesus Tuhan. Jadi jangan pernah kita itu prejudisme, jangan diskriminasi, jangan rasis juga. Tidak ada sara di dalam firman Allah. Yang ada hanyalah kasih. Namun demikian saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa kita semua itu ditebus dari sesuatu. Ham itu no good man, dia bukan orang yang baik. Jadi kalau kita mau lihat ke atas sana bagi orang-orang yang pegang tradisinya, ujung-ujungnya Ham, tahu nggak? Apakah kita menyadari bahwa ujung-ujungnya itu adalah kutuk nenek moyang? Jangan kutuki nenek moyang, tapi jangan pernah menggantikan Tuhan dengan tradisi semata-mata. Karena ujung dunia dan semua ras manusia itu adalah pada kejatuhan Adam dan Hawa. Dan kalau kita di sisi sebelah sini, ujung-ujungnya adalah Ham. Kita semua mewarisi kutuk manusia pertama yang berdosa. Makanya itu sembah Yesus. Jangan gantikan Yesus dengan tradisi. Jangan menyembah berhala karena kita lebih mengindahkan nenek moyang daripada mengindahkan firman Tuhan.
Kita ini keturunan dari sisi Ham. We're supposed to perish. Kita seharusnya itu binasa, tapi Tuhan itu beli kita dengan harga yang mahal. Bersyukurlah kalau di zaman dulu di Eropa, waktu nenek moyang mereka sudah menjadi misionaris, nenek moyang kita masih menyembah berhala. Bersyukurlah hari ini yang kemudian menjadi terdahulu. Kita itu gak ketinggalan. Lihat kebangunan rohani sekarang terjadi di mana? Di Indonesia. Terjadi di mana? Terjadi di Asia. Bukan hanya di Eropa, Amerika. Bukan hanya di Afrika. Tuhan lawat semua negara. Yang terdahulu tidak harus menjadi terkemudian. Yang terkemudian seperti kita. Ketika nenek moyang kita masih menyembah yang bukan Allah. Hari ini menjadi terdahulu juga karena iman kepada Tuhan. Karena itu iman itu mengubah, altering the faith of a family. Iman bisa mengubah yang namanya nasib satu keluarga. Iman bisa mengubah nasib sebuah negeri. Baik sebuah keluarga maupun suatu negeri bisa diubah karena iman seseorang. Bukankah ada firman berkata seperti ini di Tawarik juga. Jikalau umatku merendahkan diri, mencari wajahku, meninggalkan jalannya yang salah, mengakui dosanya, maka aku akan mengampuni dia. Dan juga akan menyembuhkan dia dan memulihkan negerinya. Bayangkan, iman kita itu praktekkan. Karena dia bisa mengubah nasib satu bangsa. Bisa mengubah nasib satu kota. Bisa mengubah nasib satu keluarga. Ham adalah cikal bakal Afrika and the Far East Asia. Ham ini memperanakan siapa aja? Kalau Anda baca lagi di ayat 8, dia memperanakan Kush. Kush di sini adalah Babilonia atau di zaman modern ini namanya Irak. Dulu pernah menjadi superpower, pernah menjadi negara adikuasa. Tapi sekarang sih lemah, apalagi setelah kejadian-kejadian, setelah 9/11 di Amerika, lalu perang terjadi, Saddam Hussein dan sebagainya. Irak bukan sesuatu lagi. Tapi dahulu Babilonia, Persia itu Iran. Iran dulu pernah menjadi superpower juga. Pernah menjadi kuasa di bagian bumi sebelah situ. Pernah menjadi pemerintah, penguasa-penguasa, negara paling besar dan paling berdampak. Dunia ini memang silih berganti. Yang dulu powerful sekarang jadi biasa. Yang dulu kecil sekarang jadi luar biasa. Siapa pernah menganggap negara-negara seperti China dulu terpuruk, miskin, sekarang begitu maju. Ya. Dunia ini silih berganti, tapi hanya satu yang tetap teguh. Kerajaan Kristus tidak pernah berubah. Nah, Ham ini memperanakan Kush Misraim, lalu Put dan Kanaan. Put dan Kanaan di sini. Put adalah Mesir dan Libya. Itulah cikal bakal dua negara ini. Bapaknya Mesir dan bapaknya Libya di Afrika Utara dan Kanaan. Nah, Ham ini sebagai simbol daripada orang-orang dan keturunan orang-orang yang menentang umat Tuhan. Bayangkan, Ham itu gara-gara dia itu tidak jaga hati dan dia berdosa secara sengaja, dia memberontak kepada Allah dan dia juga berbuat jahat kepada Nuh. Apa yang terjadi? Dia dikutuki. Dan karena kutuk tersebut yang keluar dari mulut Nuh, apa yang terjadi adalah turun-temurun dia melahirkan orang-orang yang menentang jalan Tuhan. Saya kasih contoh, selain Babilonia yang selalu jadi musuh Israel di Perjanjian Lama, Put dan Kanaan. Mereka menjadi umat yang menentang Tuhan, dari menentang umat pilihan, keluar masuk depan belakang. Kok bisa? Put itu Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir masuk Kanaan. Keluar dari Mesir dikejar sama Firaun keturunan Ham. Keturunan Put dikejar-kejar sampai Laut Merah, lalu mereka tenggelam semuanya. Habis yang namanya militer Mesir dalam satu hari. Tapi ketika mereka masuk ke Kanaan, mereka disambut dengan penduduk Kanaan yang tidak takut akan Tuhan, yang bahkan mempersembahkan anaknya sendiri dilempar ke dalam api. Tidak pernah diperintahkan Tuhan korban yang demikian. Mereka berbuat jahat, Sodom Gomorrah dan sebagainya. Kenapa Ham memperanakkan seperti ini? Kenapa family tree-nya kotor sekali? Karena Ham kotor hati. Jangan pernah main-main. Kalau kita hari ini gak hidup benar, nanti tuayannya itu turun-temurun.
Hukuman orang-orang yang menyembah berhala itu sampai 3-4 keturunan. Itu peringatan di 10 perintah Allah. Meskipun ada orang yang bisa break free, tetap ada orang-orang yang dibebaskan seperti Yabes. Contohnya, yang melawan arus. Seperti Yerubbaal, seperti Gideon. Anak langsung keturunan pertama langsung jadi hakim-hakim. Bukan menjadi orang yang dikutuki. Tapi ada harga yang dibayar. Mahal sekali, mendingan Anda yang bayar harga. Supaya keturunan Anda tidak seberapa harga yang harus dibayar mereka. Kalau Anda melawan naga, keturunan Anda paling menginjak ular atau tinggal cacing-cacingnya. Tapi kalau Anda tidak mau membunuh nagamu, tapi hari ini bermain-main dengan ular, nanti keturunan di bawah akan menghadapi naga. Dan tidak adil bagi mereka, karena mereka anak kecil. Jangan berzina. Jangan kotori keturunanmu dengan perzinahan. Jangan bercerai. Jangan jadikan sebuah legacy. Atau menjadi sebuah sejarah yang tidak bisa terhapuskan. Noda selamanya bahwa anak Anda keluar dari broken home dan broken family. Dan mereka pernah mengecap broken marriage. Pernah mengecap yang namanya pernikahan yang hancur sekalipun bukan pernikahan mereka sendiri yang hancur. Nggak fair, bukan? Jangan serahkan anak cucu Anda kepada apa yang bukan Tuhan. Jangan nodai keturunan. Lihat Ham, turun-temurun lihat. Put, Kanaan, Kus, gak ada yang bagus. Ayat 10, lebih parah dari itu. Mari kita lihat puncak kejayaan setan dalam keturunan Ham atau pada family tree atau pada pohon keluarganya. Di silsilah keluarganya hanya ada kutuk belaka, tidak ada berkat sama sekali. Kush ayat 10 memperanakkan Nimrod. Kedengarannya positif berikutnya. Dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Bagus kan? Berkuasa di dunia. Salah, ini bukan positif. Kush, bapak Babel itu memperanakkan Nimrod. Dialah orang mula-mula sekali yang berkuasa di bumi. Maksudnya, Nimrod ini puncak kejayaan setan dalam keturunan Ham. Yang disebut berkuasa di bumi gak ada hubungannya dengan kuasa Tuhan. Itu maksudnya satu, menentang Tuhan di dunia. Sejak Nimrod, manusia terang-terangan menentang Tuhan. Pakai kuasa main kasar untuk melawan. Melawan yang maha kuasa. Nimrod memegahkan dirinya, menyebut dirinya seperti Tuhan. Sejak hari itu muncullah yang namanya ateisme. Muncul yang namanya sekularisme. Sebenarnya itu adalah satu agama kepercayaan juga. Tapi yang jadi Tuhan adalah dirinya sendiri. Ketika manusia mengutamakan kehendaknya, kemauannya, pikirannya, logikanya. Dia gak mau diatur oleh apapun. Terlebih lagi oleh siapapun yang menyebut dirinya Tuhan atas hidupnya. Dia gak mau. Aku mau gimana terserah gua. Itu sejak Nimrod. Makanya Nimrod itu, di zaman-zaman itu, munculnya yang namanya Tower of Babel. Di zaman-zaman tersebut itu, muncullah yang namanya Menara Babel. Ketika Tuhan berkata, tidak baik ini manusia. Dia mencoba mencapai ke sorga dengan pemberontakannya. Dia merasa dirinya Tuhan. Bukan berarti orang seperti ini gak percaya apa-apa. Yang mereka percaya adalah dirinya. Mereka percaya bahwa mereka selalu benar. Bahaya sekali. Disitulah masuk materialisme. Pemberontakan manusia mulai menjadi-jadi. Di zaman Nimrod, manusia mulai menganiaya sesamanya yang tidak bersalah. Mereka mulai terang-terangan. Kalau dulu masih ada nurani. Apalagi zaman-zaman Nuh. Sebelumnya itu sekalipun udah bobrok moralnya. Paling tidak kan ada Henok. Ada Metusalah. Ada Nuh dan sebagainya. Pada zaman-zaman itu masih ada sungkannya. Sekarang terang-terangan. Korupsi mulai masuk. Ketidakadilan. Manusia mulai menganiaya sesamanya. Hanya demi harta. Terjadi revival setan. Mulailah Nimrod menganiaya orang-orang yang tidak bersalah. Dan membuat proyek-proyek yang tidak takut akan Allah. Itu maksudnya berkuasa di sini. Berkuasa di bumi. Nimrod mulai membangun proyek-proyek. Pinter-pinter nih orang ini. Nimrod adalah orang yang berkuasa. Berarti orang-orangnya sekelilingnya dia, keturunannya itu orang pandai-pandai, clever-clever.
IQ-nya tinggi-tinggi, intelektualnya tiada duanya. Orang-orang yang punya intelligence. Tapi intelijen mereka, kepandaian mereka tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan. Selain untuk menghancurkan sesama. Selain untuk menentang Tuhan. Mereka membangun proyek-proyek yang egois. Orang-orang mulai mengeksploitasi bumi. Polusi. Itu mulai masuk di zaman-zaman ini. Meskipun belum ada zaman modern mesin seperti hari ini. Tapi mereka mulai bangun sesuatu. Mulai lubangin tanah itu. Semua hanya demi memperkaya diri. Mereka lakukan semua proyek-proyek itu untuk memegahkan dirinya, ditaruh di atasnya namanya sendiri. Dan mereka mulai main kuasa. Ngeri ya, semua di zaman Ham. Setan bisa pakai family tree atau pohon keluarga, bisa memakai silsilah keluarga seseorang. Meskipun puncaknya pada Nimrod, sisa-sisa jayanya pada Filistin. Dan seluruh keturunan Ham, saya nggak bicara orang Afrika, orang Asia, kita ini karya tebusan seluruh dunia yang mau percaya kepada Tuhan, menerima jalan yang lain, jalan yang lebih tinggi. Tapi keturunan daripada orang-orang yang memberontak ini, dan semua orang yang mengeraskan hati seperti Firaun yang tenggelam di Laut Merah, seluruh keturunan Ham, orang-orang berdosa yang menengadah ke langit dan menantang Tuhan, dan sisa-sisa jaya Nimrod terletak pada pemberontakan Filistin. Dan mereka semua menuju kepada penghukuman yang tidak bisa terelakkan lagi. Tidak bisa di-avoid, tidak bisa dihindari. Semua orang Filistin dihapus dari muka bumi. Ayat 11, Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim. Dan mereka inilah, dari mereka inilah berasal orang Filistin. Dan orang Kaftorim. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya dan Het, serta orang Yebusi. Orang Yebusi itu tinggal di Yerusalem, yang direbut oleh Yoab ketika merebut kota damai, Jerusalem itu. Ya, menjadi kota Daud. Orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, orang Hamati, orang Het, orang apa yang disebutkan oleh Tuhan dalam silsilah orang-orang yang harus dihapuskan dari Kanaan. Tuhan berkata kepada Yosua, tumpas mereka. Baik yang di Yeriko, di Ai, di kota-kota itu termasuk Hebron. Luar biasa. Dari sini kita tahu bahwa pemberontakan pada Tuhan berujung maut. Sekali lagi saya tidak bicara tentang ras secara fisik. Kalau ras secara fisik berarti saya dan Anda juga harus binasa dong. Harus dihapuskan dong. Saya bicara tentang penyembahan berhala. Saya bicara tentang situasi hati. Saya bicara tentang open rebellion. Saya bicara tentang keluarga-keluarga yang sudah beyond repair dan gak bisa diperbaiki. Saya bicara tentang orang-orang yang dibutakan dari terang Injil. Injil ini jikalau masih tetap gelap di mata seseorang, itu karena orang itu memang harus binasa, kata Paulus dalam tulisan suratnya. Bukan berarti mereka dipilih oleh Tuhan untuk binasa. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun mati, masuk neraka. Tapi kalau mereka terus mengeraskan hati satu titik, tidak ada lagi jalan lain. Kalau jalan Tuhan ditolak, hanya ada satu jalan, jalan binasa atau jalan kebinasaan itu. Ujung daripada pemberontakan pada Tuhan dan kompromi. Bisa kompromi kecil-kecil. Ingat Adam hanya makan buah terlarang. Kok bisa sampai separah itu komplikasinya? Amputasi sudah gak mampu lagi mengatasi. Amputasi kanan, amputasi kiri gak bisa. Harus seluruh tubuhnya binasa. Semua orang Filistin harus ditumpas. Jangan main-main dengan dosa kecil hari ini. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Supaya keturunan Anda menjadi orang-orang pilihan. Ayat 17. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, Aram, Us, Hul, Gerer, dan Mesek. Ayat 17 kita masuk pada anak Nuh yang selanjutnya namanya Sem. Sem Ham Yafet bukan? Nah Sem inilah anak pilihan. Dari sinilah keturunan Abraham. Lalu turun-temurun Daud, turun-temurun Yesus. Inilah jalur iman. Bahkan Sem dikenal sebagai the believing son of Noah. Dia terkenal sebagai anak Nuh yang percaya. Mungkin waktu papanya bangun bahtera, yang sungguhan percaya itu si Sem. Bahkan yang membantu kali. Yang lainnya agak terpaksa, yang segenap hati itu si Sem ini. Lihat ayat 18.
Sebelum ayat 18 kembali ayat 17. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, Aram, Us. Garis bawahi Us. Di teritori atau di wilayah yang dibangun atau di kota yang dibangun oleh Sem, dibangun oleh anaknya Sem, namanya Us. Ada satu kota namanya Us juga. Kalau Anda baca di kitab Ayub, Ayub adalah penduduk Us. Dia lahir, dia dibesarkan, dia berada di kota namanya Us. Ternyata, saya nggak tahu apakah Ayub itu direct line langsung keturunan, tapi paling tidak dia ada di teritori, di kota yang dibangun oleh Us, anak Sem. Muncul figur Ayub. Bukan Nimrod, tetapi yang muncul adalah Ayub. Seorang yang righteous. Benar sekali kata Roma. Iman itu yang membenarkan. Dari iman seseorang yang tulus pada Tuhan, kalau dia jaga iman itu lebih daripada menjaga biji mata, akan muncul orang-orang yang righteous di bawah kepemimpinannya. Akan muncul orang-orang benar di dalam keturunan dan silsilah keluarganya. Ayat 18, Arpaksad memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Dalam zaman Pelek, penduduk bumi terbagi, ini setelah Tower of Babel atau setelah Menara Babel. Ayat 20, Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hasar, Mawet, Yerah, Hadoram, Usal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya anak-anak Yoktan. Kembali di ayat 18, Arpaksad memperanakkan dan sebagainya. Garis bawahi Arpaksad. Arpaksad ini adalah nenek moyangnya ras Ibrani dan Arab. Ini dia, Arpaksad. Turun-temurun muncullah yang namanya bangsa atau umat pilihan Allah. Karena Abraham kan juga dari Mesopotamia, di daerah Timur Tengah. Lalu dari Abrahamlah benih itu muncul Ishak, Yakub, lalu 12 suku Israel. Keturunan Ibrani dari Arpaksad ini. Ayat yang ke-24, Sem, Arpaksad, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah. Ayat 27 yang terakhir, Abram, muncullah lakon kita. Itulah Abraham. Akhirnya muncul dari Sem, the believing son. Anak Nuh yang percaya. Bukan hanya muncul cerita Ayub, tapi kemudian dalam silsilah keluarganya, muncullah Abram atau Abraham, bapak iman. Lalu ada Daud, ada Yusuf, Maria, dan Yesus. Itulah berkat pada silsilah keluarga, the believing son of Noah. Saya ingin Anda di akhir daripada pengajaran nama-nama dan silsilah ini, mencatat 3 poin sederhana. Yang ke-1 tulis itu, ambil catatan. Bergaul dengan Tuhan adalah warisan atau berkat terbesar turun-temurun. Kita bisa pelajari itu dari kehidupan Henok. Bahwa ternyata kehidupan rohani adalah warisan. Berkat terbesar yang saya bisa turunkan ke anak-anak saya nanti kemudian suatu hari cucu. Dan bahkan cicit. Sampai turun-temurun. Daripada orang-orang yang takut akan Tuhan. Adalah iman. Kehidupan rohani itu warisan. Bergaul dengan Tuhan, tiada yang berkat seperti itu bagi family. Saya ingin sekali menurunkan ke anak-anak kami, bahwa papa mamanya bergaul dengan Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Harta bisa habis. Gak peduli Anda menumpuk harta sebanyak apa, kalau tidak bisa mendidik anak dengan benar, mereka berjudi baik lewat bisnis, bisa saja spekulasi, atau judi beneran di kasino. Dalam 1 malam, dalam 1 jam bisa amblas, bisa tumpas, itu semua harta bisa punah seketika. Apa yang tidak bisa lenyap?
yang bisa kita turunkan sebagai teladan. Sekalipun dia tidak punya sesuatu, harta sesuatu apapun juga, kalau Tuhan beserta, dia bisa punya 5 roti 2 ikan untuk memulai. Kalau dia tidak ada orang yang memberi dia kesempatan, kalau dia pegang kunci Daud, kalau dia bergaul dengan Allahnya, apa yang Tuhan buka, siapa berani tutup? Kalau Tuhan sudah menentukan seseorang dipromosikan, dia mau dimasukkan penjara seperti Yusuf gara-gara istri Potifar, dia tetap akan naik sebagai Perdana Menteri. Apa yang kita bisa turunkan ke anak cucu kita? Ternyata pelajaran pertama daripada firman hari ini, berkat atau kutuk pada silsilah keluarga adalah bergaul dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Ia adalah warisan atau berkat terbesar yang bisa kita turunkan pada anak cucu kita. Yang kedua, mendengar suara Tuhan bisa menyelamatkan keluarga kita. Belajar dari Nuh, mendengar suara Roh Kudus. Latihlah dirimu, latih telinga ini, serahkan setiap hari kepada Tuhan Yesus. Saya mau mendengarkan suara Tuhan, sehingga saya bisa peringatkan keluarga saya kalau ada sesuatu yang salah. Saya mau mendengarkan suara Tuhan supaya dapat tuntunan, meskipun saya nggak tahu 100%, tidak mendengar suaranya secara audible, tapi saya mau melatih suara hati saya. Suara sepoi-sepoi basah itu bisa menyelamatkan keluarga saya daripada melakukan sesuatu yang merugikan mereka. Atau bisa jadi salah investasi. Kepekaan itu adalah berkat Bapak Ibu Saudara. Jikalau ada orang yang peka dalam keluarga itu, bukan berarti dia akan menjadi fortune teller atau menjadi seorang pembaca nasib, tidak. Tapi akan selalu ada orang. Akan ada selalu orang yang mengingatkan mereka akan Tuhan. Belajar untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang kita bisa latih supaya kita ini bisa memberkati keluarga kita. Supaya dalam silsilah keluarga kita selalu ada tuntunan yang maha kuasa. Belajarlah mendengar suara Allahmu. Yang ketiga, percaya pada janji Tuhan akan selalu melahirkan orang-orang pilihan. Saya ulang, percaya kepada janji Tuhan akan melahirkan orang-orang pilihan. Kita belajar dari Sem yang berujung Abraham. Saya bisa yakin, saya bisa bayangkan Sem itu waktu Nuh sedang berseru-seru agar orang-orang di dunia bertobat. Si Sem itu mendengarkan dengan seksama. Dia sendiri mendengarkan suara Tuhan lewat suara papanya. Tapi gak hanya itu, dia klaim janji Allah. Saya yakin di Bahtera sementara yang lainnya itu bengong sendiri, apalagi si Ham itu. Apa yang dilakukan oleh Sem? Dia pasti mengklaim janji Tuhan. Tuhan, bumi menjadi kosong dan hampa, semua orang mati. Dia pasti sedih. Saya bisa bayangkan dia mengklaim janji Tuhan dan percaya kepada Tuhan untuk keturunannya. Berkati keturunanku, karena si Sem ada di Bahtera bersama dengan istrinya. Please remember us. Use my children, Tuhan. Bangkitkan orang-orang yang kau pilih pada keturunan kami untuk kembali mempopulasikan bumi. Kami tidak mau bumi dipopulasikan lagi atau dipenuhi dengan penduduk yang tidak takut akan Tuhan, yang harus sekali lagi dipunahkan, sekalipun Tuhan berjanji pada Nuh lewat rainbow atau lewat pelangi itu, aku tidak akan sekali lagi membinasakan atau memusnahkan bumi dengan air bah. Tapi Sem pasti berkata dalam hatinya, meskipun Tuhan tidak akan binasakan dengan cara yang sama, dengan air bah, namun demikian Tuhan, janganlah bumi diisi dengan orang-orang jahat lagi. Pakailah keturunanku, use my family tree. Pilihlah pohon keluarga kami, pohon keluarga hamba. Pilihlah Tuhan, taruhlah berkat-Mu pada silsilah keluarga kami ini. Dia pasti berdoa. Dia pasti membuat perjanjian dengan Tuhan, sementara papanya Nuh sedang membuat perjanjian covenant dengan Tuhan di perjanjian lama lewat rainbow atau pelangi itu. Diam-diam di hati Sem berkata, Lord, make a covenant with me. Jangan mengeluh itu percuma. Jangan perhatikan masalahnya. Pegang firman Tuhan, klaim untuk keluargamu. Katakan, Tuhan, aku serahkan anakku 1, 2, 3. Gak tahu anaknya berapa. Aku serahkan keturunanku. Siapa yang nanti jadi dokter kek, jadi pebisnis, pokoknya yang pasti harus jadi orang yang takut akan Tuhan. Siapa tahu nanti akan ada hamba Tuhan, ada penginjil dalam keluarga kami. Aku berdoa Tuhan Yesus, aku klaim ya Tuhan janji-Mu untuk keluargaku. Sebab ketika mataku tertuju pada janji, orang-orang pilihan akan dilahirkan in my family tree. Itu dia.
Saya yakin si Sam menaruh harapnya pada Tuhan. Saya ulang lagi 3 ini, dengan ini kita selesai. Apa yang kita bisa pelajari? Berkat atau kutuk pada silsilah keluarga. 1, bergaul dengan Tuhan adalah warisan terbesar. Turun-temurun. Yang kedua, mendengar suara Tuhan bisa menyelamatkan keluarga kita. Yang ketiga, percaya pada janji Tuhan akan melahirkan orang-orang pilihan. May God bless you. Mari kita sama-sama menghampiri tata Tuhan. Mari kita bergaul dengan Tuhan sekali lagi secara sengaja lewat pujian ini. Seperti Henok, mari kita bersahabat dengan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku minta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai. Mari Henok Tuhan, bergaulah dengan dia, angkat tangan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya, diam dalam bait-Mu. Ramaya sanaraya sanarana mumaraya dia ramaya sanaraya ramu, dia ramaya sande, dia ramaya sandaramaya sande aramu maraya sando, dia ramaya raya so. Oh, dia ramaya raya so.
Sadarkah jemaat, waktu kita pelajari silsilah keluarga ini, apa yang disebut dari awal sampai akhir kepala keluarga? Bak urapan memang di kepala Harun, dari janggutnya baru turun. Ternyata laki-laki atau pria, suami atau papa itu penting sekali perannya. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan keluarganya. Kalau Anda baca dari awal Adam, Set, Enos, Kenan, dan sebagainya, Henok, Metusala, sampai yang salah, sampai yang Ham, Put, Kanaan, Nimrod, segala sesuatu. Bahkan Kanaan pun seorang, he was a man, bukan a land, bukan satu tanah. Dia seorang pria. Coba bayangkan, orang baik, orang jahat ditentukan oleh laki-lakinya dalam keluarga. Berkat kutuk pada silsilah atau family tree itu tergantung sang suami. Bukan berarti kita nggak punya pilihan sebagai anak atau sebagai istri, misalkan. Tapi papa-papa penting sekali, saya tergerak sekali untuk mendoakan kalau Anda kepala keluarga, Anda harus rohani. You may not be religious, it's okay, don't be. Jangan menjadi orang yang agamawi, saya juga nggak agamawi. Tapi harus rohani. Yang cari Tuhan dulu harus ayah. Nggak bisa titip doa sama mama, sama istrinya. Tuhan tidak terima titipan. Kita sendiri harus cari Tuhan. You and me, saya juga seorang head of the family. Mari kita sama-sama mencari Tuhan. Kalau Anda adalah kepala keluarga, saya minta Anda angkat tangan. Dan kalau di sini ada sekelilingnya keluarganya yang ikut live streaming ini sekarang, kalau ada papa di situ, jangan hakimi ya. Gak gampang jadi ayah, tahu nggak? Gak mudah jadi imam dalam keluarga. Saya minta Anda dengan lembut, letakkan tangan pada badan papa. Dukung di lengan papa misalnya. Atau kalau Anda istrinya, Anda bisa peluk suami Anda dan mulai doakan. Mari kita semua berdoa. Oh haleluya. Oh ramakaya shanana mata kama saya. Mari kita dukung setiap kepala keluarga dalam jemaat kita. Dan semua orang yang saat ini menyaksikan, setiap head of the family. Be blessed. Oh ramakamaya nana mata ya sande. Mari kita minta urapan itu, bak urapan di kepala Harun. Minta urapan imamat bagi setiap family. Minta supaya Tuhan memberikan roh kepemimpinan, the righteous spirit, roh kebenaran. Tuhan jamah setiap ayah, setiap papa, setiap suami, orang maya syana nama-nama, dan setiap pria muda yang belum menikah. Aku berdoa supaya sense of responsibility, rasa tanggung jawab yang tinggi dari Kristus, dari Roh Kudus. Pria yang sempurna Yesus Kristus itu yang menjamamu. Orang maya sanana namaya se, iya namaya sanana ya ramo. Mari kita buka hati, Roh Kudus akan bekerja. Mari kita berdoa dengan bahasa sorga. Orang makamaya sanana namaya se, ya rono ya, ini namanya su, iya namaya sana ya ramo. Iya namaya sanana namaya se, iya namaya sanana mu. May your family be blessed. Setiap keluarga bergandeng tangan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bergandeng tangan per family, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya, diam dalam bait-Mu. Mari kita angkat tangan untuk menerima berkat pengembalaan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus.
ketiganya yang esa, menyertai hidupmu dan hidupku dari sekarang sampai Tuhan datang. Biarkan hidup kita bersinar terang, dan biarkan keluarga kita utuh dan diberkati, keturunan kita dipilih. Ada berkat bukan kutuk pada silsilah keluarga kita. Belum telat, belum terlambat untuk mengubah jalur yang salah. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.